Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Pernahkah Anda menjalin hubungan dengan selain manusia? Mungkin dengan jin atau sejenis makhluk gaib? Seperti yang ada dalam kisah ini. Edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang seseorang yang menjalin asmara dengan penganut kuyang hijau. Seperti apakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak. Sebuah kisah misteri nyata yang berjudul Menjalin Asmara dengan Penganut Kuyang Hijau. Perempuan itu berwajah tirus, hidungnya mancung, matanya menjorok ke dalam, senyumnya mahal, bicara seperlunya saja. Kesukaannya memakai gaun warna hitam, kontras sekali dengan kulitnya yang seputih pualam. Aku mengenalnya sebagai Dara, sebuah nama yang singkat. Sebuah nama yang mudah diingat, hanya Dara saja, tidak ada kepanjangannya. Dara, nama itu mendadak melekat pada setiap pori-pori ingatanku. Bayangan wajahnya selalu mengikutiku. Tak ada persembunyian yang tak bisa ditemukan oleh bayang-bayangnya. Setiap kali aku ingin melupakan, justru semakin segar dalam ingatan. Padahal aku tahu bahwa aku tidak boleh jatuh cinta dengan perempuan itu. Bahaya. Cinta lebih kuat dari kematian. Tiba-tiba aku teringat sebuah syair cinta ditulis oleh penyair Sufius asal Libanon yang sudah cukup tersohor namanya, Khalil Gibran. Aku tersenyum sendiri. Baru kali ini aku merasakan jatuh cinta yang luar biasa dahsyatnya. Tetapi aku tidak ingin seperti Khalil Gibran yang kehilangan Salma, kekasihnya dalam sayap-sayap patah. Sang kekasih yang juga sangat mencintainya tak bisa bersatu. Keadaan telah memaksanya untuk menikah dengan lelaki lain yang sama sekali tidak dicintainya. Dan karena takdir yang tak bisa diganggu gugat itu, akhirnya Khalil Gibran menghibur diri. Jika cinta tidak bisa menyatukan kita di kehidupan kini, mungkin cinta akan menyatukan kita di kehidupan kelak. Demikian katanya. Kamu benar-benar sudah tidak takut mati ya? Ucapan Dodi tiba-tiba terngiang di telingaku. Aku tersenyum seorang diri. AKP Dodi tampak sewot benar saat mengatakan hal itu kepadaku. Aku hanya bisa berusaha untuk memakluminya bahwa AKP Dodi memang tidak ingin nasib buruk menimpa diriku gara-gara berhubungan dengan Dara. Setiap orang akan mengalami kematian. Sergahku kepada AKP Dodi. Mengapa mesti takut? Apa yang harus ditakutkan? Kematian itu aku kira hanya sebuah peristiwa perpindahan dimensi ruang dan waktu saja. Kematian itu hanya awal dari rusaknya fisikal saja. Jiwa kita kelak tidak akan pernah mati sampai kapanpun juga. Lanjutku mengurai. Ya, tetapi kalau bisa tidak dengan cara tragis begitu kan? Tukas AKP Dodi sambil menatapku tajam-tajam. Aku tahu hendak kemana arah pembicaraannya. Intinya ia berusaha mempengaruhi aku agar segera mengakhiri hubungan dengan Dara. Alasannya, dia seorang kuyang. Istilah kuyang memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kalimantan. Jika AKP Dodi yang bukan asli Kalimantan tahu akan hal ini, karena sudah cukup lama berbaur dengan masyarakat setempat, setidaknya sejak dipindah tugaskan dari Jakarta, apalagi kini dirinya menjabat sebagai seorang kapolsek di sebuah daerah pedalaman. Aku mengetahui seluk-beluk kuyang hanya secara literal saja. Dalam literatur yang aku baca diantaranya disebutkan bahwa kuyang itu ilmu hitam. Ada pula yang disebut minyak kuyang. Minyak ini konon bisa untuk pesugihan. Legenda setempat mengisahkan pada zaman dahulu hidup seorang janda cantik dengan 4 saudara. Keempat saudara janda cantik itu masing-masing bernama Camaria, Dania, Tambunia, dan Urania. Keanehan terjadi pada mereka. Semakin bertambah usia, justru semakin cantik saja. Semakin bertambah usia, malah semakin muda secara fisikal. Benar-benar aneh. Pertambahan usia tidak mampu membuat kulitnya mengkeriput. Tetapi sungguh sebuah misteri, rumah tangga mereka tidak satu pun yang tahan lama. selalu berakhir dengan perceraian setelah beberapa tahun menikah.
Ketika mereka hendak meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, datanglah 99 laki-laki yang pernah menjadi suami mereka. Dalam suasana sedih, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah suara gaib yang diantaranya mengatakan bahwa wanita-wanita itu memiliki sebuah cupu atau guci kecil. Cupu sebanyak itu berisi minyak dan selanjutnya agar dibagi-bagikan kepada para mantan suami-suami mereka. Setelah mendapatkan pembagian minyak, para lelaki itu pulang ke kampungnya masing-masing. Entah bagaimana awalnya, minyak tersebut kemudian beredar di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat berharga dan banyak diburu orang. Masyarakat mengenalnya dalam wujud 5 warna. Masing-masing warna memiliki khasiat sendiri-sendiri. Mereka yang ingin kebal secara kanuragan dan bisa menghilang memburu minyak kuyang yang berwarna hitam. Sedang mereka yang ingin bisa berlari secepat kilat akan mencari minyak kuyang berwarna merah. Bukan hanya itu saja, dengan memiliki minyak kuyang warna merah, seseorang bisa memanggil jin untuk diperintah mengikuti kemauannya. Yang warna putih untuk pengelarisan, dan yang warna kuning untuk menundukkan hati seseorang. Nah, berdasarkan literatur yang aku dapatkan itu, aku yakin kalau memang benar darah itu kuyang, pasti memakai minyak warna hijau. Alasannya karena yang warna hijau itu untuk awet muda, tetapi bisa juga digunakan untuk sarana santet atau teluh. Ketika ku katakan tentang keyakinanku ini, AKP Dodi makin ketakutan karena ia mengira kalau aku sudah melangkah jauh dengan darah. Waktu terus berlalu, aku makin tergila-gila dengan darah. AKP Dodi sudah kewalahan mengingatkan aku. Begitu juga dengan beberapa anak buahnya yang diminta, atau bahkan lebih tepat jika aku katakan diperintahkan untuk membujukku. Tak seorang pun mampu meredam hasratku untuk bisa selalu bersama darah, dan aku berjuang untuk itu. Perjuanganku untuk merengkuh hati dari cinta darah tidak sia-sia. Darah menyambut pernyataan cintaku dengan penuh sukacita. Kami rayakan peristiwa bersejarah tersebut dengan ucapan kebahagiaan yang sebelumnya tidak pernah aku rasakan. Dunia benar-benar terasa indah setiap kali aku berada di dekat darah. Inilah yang membuatku merasa tidak sanggup lagi untuk berpisah dengannya. Meskipun pada akhirnya aku tahu juga bahwa darah adalah benar-benar kuyang. Pertama kali mengetahui kekuyangan darah, hatiku benar-benar seperti hancur berkeping-keping. Bagaimana tidak, aku melihat dengan kepala sendiri keadaan darah yang tidur di sampingku tanpa kepala. Benar-benar tanpa kepala yang terlihat di mataku. Hanya badannya saja yang tidur terlentang. Selintas teringat olehku tentang kisah hantu gembung. Ya, seperti itulah keadaan darah, badan tanpa kepala, tetapi masih ada kehidupan yang misterius. Sungguh aku hampir tidak percaya dengan penglihatanku sendiri. Aku berharap dan sangat berharap bahwa penglihatanku saja yang salah. Hampir tak berkedip aku menatap tubuh darah yang dalam keadaan tanpa kepala itu, yang tidur terlentang di sampingku itu. Tak terasa sekujur tubuhku bersimbah keringat dingin. Degup jantungku berdetak kencang. Oh Tuhan, mimpi apa aku ini? Aku hampir pingsan dibuatnya. Sejak itu tak ada balasan lagi untuk tidak percaya bahwa darah benar-benar kuyang seperti yang selama ini diisukan oleh warga. Tetapi aku terlanjur mencintainya, hingga beberapa kali mendapati kesempatan untuk menjebak darah, tidak juga ada ketegaanku untuk melakukannya. Dan karena ini pula, darah tidak mengerti jika sebenarnya aku sudah tahu siapa sejatinya dirinya. 7 purnama sudah aku menjalin hubungan asmara dengan darah. Suatu hari tanpa sengaja aku melihat dirinya bersama lelaki lain. Instingku mengatakan bahwa lelaki tersebut bukan sekedar teman biasa, tapi aku tidak ingin gegabah sebelum mendapatkan bukti atas pengkhianatannya kepadaku. Dan ketika bukti itu benar-benar aku dapatkan, maka aku pun bersikap sekalipun dengan berat hati.
Suatu malam, bertepatan dengan malam Jumat Legi, aku mendapati Dara dalam keadaan tanpa kepala, tidur di sampingku. Dari pangkal batang lehernya yang berlubang, aku melihat sebuah rongga yang berujung ke perut. Dalam bayangku, saat ini pasti kepala Dara sedang terbang mencari mangsa bersama jantung, hati dan usus-ususnya yang menyatu dengan kepalanya dalam keadaan terburai. Aku juga melihat bercak darah pada lantai yang terbuat dari kayu ulin. Bercak darah itu jika dihubungkan antara tetes-tetes satu dengan tetes-tetes berikutnya akan membentuk sebuah garis imajiner. Entahlah mengapa, malam itu aku dibakar api cemburu yang meluap-luap. Pengkhianatan Dara menjadi minyak atas api tersebut. Aku benar-benar sudah gelap mata, dan karenanya aku masukkan saja berbagai benda pecah belah ke dalam rongga perut Dara melalui pangkal batang lehernya yang menganga. Gelas, piring, sendok, garpu, sepatu, sandal, dan berbagai benda lainnya aku masukkan secara berjejal-jejal ke dalam rongga perut Dara. Pekerjaan memasukkan benda-benda itu aku lakukan dengan super cepat. Aku tidak ingin kedahuluan kepala Dara kembali menyatu dengan tubuhnya sebelum rongga perutnya terisi penuh oleh berbagai macam benda yang aku masukkan. Dan ketika akhirnya rongga perut itu telah benar-benar penuh sesak, terisi oleh berbagai macam benda, aku membangunkan beberapa warga sekitar rumah Dara. Aku juga menghubungi kawan lamaku AKP Dodi. Malam semakin beranjak tua, sekeping rembulan terlihat timbul tenggelam di ayun arak-arakan mega. Selaksa bintang gemintang, bak ribuan pasang mata yang nyaris tak berkedip, karena tak ingin melewatkan sebuah peristiwa yang akan terjadi di bumi ini. Bukan hanya itu saja kukira. Sebab aku juga melihat kunang-kunang yang berterbangan di udara dengan cahayanya yang berpendar-pendar. Aku, AKP Dodi, dan beberapa warga sekitar rumah tempat tinggal Dara berkumpul dalam sebuah tempat persembunyian. Kami semua dalam keadaan tercekam. Tak seorang pun di antara kami ada yang bersuara ketika menunggu saat-saat yang mendebarkan itu tiba. Semuanya diam membisu, terpaku di sebuah tempat persembunyian. Dan ternyata belum ada tanda-tanda akan segera kembali ke tubuhnya kepala Dara. Maka aku nyalakan HP-ku, hanya untuk melihat waktu. Tanda waktu pada layar monitor HP menunjukkan angka 03:30. Aku menghela napas panjang, karena hingga sekian lama menunggu, yang ditunggu-tunggu dengan penuh harap-harap cemas tak segera datang. Tetapi secara mengejutkan, tiba-tiba terdengar suara gemericik dari kejauhan. Sepertinya benda terbang yang menerobos pepohonan. Kami semua saling pandang satu sama lain. Suara itu makin jelas terdengar, makin mendekat dan terus mendekat ke arah kami. Dan ketika akhirnya terlihat kepala seorang wanita melayang di udara dengan organ dalam tubuhnya berjuntai, secara spontan dan serentak kami semua keluar dari tempat persembunyian sambil berteriak-teriak mendekati sunyi senyap malam yang sangat mencekam. Kuyang, Kuyang! Ya, itu dia datang. Kita serbu saja. Kita bunuh. Jangan, kita bakar hidup-hidup saja. Ya, biar kapok. Biar tidak ada lagi janin yang hilang. Sungguh teriakan-teriakan yang lebih terdengar sebagai teror. Dan nyatanya, Dara sangat ketakutan. Kepalanya terbang melayang ke sana kemari. Organ-organ dalam tubuhnya ikut terombang-ambing liar. Seirama dengan kepala yang membawanya terbang melayang-layang ke udara. Darah terus menetes dari kepala berikut jantung, hati dan usus-usus yang terburai menjuntai. Bau amis menyengat dari tanah yang terkena oleh tetesan-tetesan darah itu. Sengaja pintu rumah aku buka sedemikian rupa, sebelum akhirnya aku menunggu kedatangan Dara di tempat persembunyian. Harapanku, kepala Dara akan segera menemukan tubuhnya yang rongga perutnya sudah aku isi dengan berbagai macam benda. Meski begitu, tak dalam keadaan di bawah teror dan tekanan, tak mudah bagi kepala itu untuk segera menyatu dengan tubuhnya. Dan ketika kepala Dara yang melayang-layang sudah bisa masuk dalam rumah, kami semua segera menyusulnya masuk ke rumah.
bahkan terus menuju ke depan pintu kamar tempat aku dan Dara biasa tidur bersama. Dari mulut pintu kamar tempat kami berdiri, aku bisa menyaksikan bagaimana kepala Dara berusaha keras untuk bisa menyatu lagi ke tubuhnya seperti sedia kala. Ia berusaha dan terus berusaha dengan suaranya yang meraung-raung. Tetapi segala daya upaya sia-sia. Dara gagal menjadikan wujudnya utuh sedia kala. Kini kepalanya tampak tergeletak di lantai begitu saja, teronggok di sudut ruangan seperti tak berharga. Sejumlah warga yang menyertai petualanganku menjadikan kepala itu seperti bola, disepak ke sana kemari tanpa mempedulikan hatiku yang hancur berkeping-keping. Ya, betapapun aku pernah menjalin hubungan asmara dengannya, dengan Dara, penganutku yang hijau. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.